tentu saja sambil menunggu nanti jam 2 ada, pukul 2 nanti ada Vicon dengan Pak Gubernur supaya sinkron ya. Hanya antisipasi pada pertemuan ini saya sudah bisa menyimpulkan apa yang harus kita lakukan ya, dengan apabila tadi PSBB masih berjalan diterapkan, ya udah tidak ada kebijakan yang berubah, tidak lagi ada pembuka itu pembuka ini, jalan aja seperti ini. Tapi kalau misalnya PSBB-nya dicabut pasti akan ada tuntutan masyarakat, nah, seolah-olah kembali ke era beralih ke new normal itu ingin ada kebebasan yang lain. Tapi insya Allah itu pun tidak akan saya longgarkan, tetap dengan pengetatan. Itulah gunanya kita hari ini selaku satuan gugus tugas bertemu. Jadi sekali lagi, kalau ada kebijakan, tidak mungkin hari ini kita keluarkan PSBB dicabut oleh provinsi, besok sudah mulai bebas, nggak juga. Nanti akan kita pikirkan bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, barangkali koordinasi oleh Pak. Ini kita rapat koordinasi seluruh satuan gugus tugas terkait dengan mengantisipasi berbagai macam kemungkinan hari ini ke depan sambil menunggu kebijakan dari Pak Gubernur dalam hal ini Provinsi Jawa Barat, di mana hari ini berakhirnya pemberlakuan PSBB tahap 3. Apakah PSBB ini akan lanjut atau tidak sambil menunggu nanti keputusannya. Nanti siang juga kita mau melaksanakan Vidcon ya, dengan Pak Gubernur. Sengaja saya ambil inisiatif seperti ini, takutnya Pak Gubernur tidak melaksanakan Vidcon. Tapi ternyata Pak Gubernur Vidcon, tapi kita sudah dalam rapat hari ini barusan kita bisa menyimpulkan berbagai macam antisipasi. Apabila PSBB ini berlanjut harus bagaimana, apabila PSBB dihentikan menuju new normal ini kebijakannya harus seperti apa. Ini pun kita mengakomodir aspirasi keinginan bagi para pelaku usaha hotel, restoran, pariwisata, termasuk kita antisipasi bagaimana kegiatan-kegiatan di masyarakat yang lainnya, kegiatan keagamaan juga barusan kita bahas. Yang intinya apapun kejadiannya yang pasti harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Caranya semua harus bertanggung jawab. Apabila melaksanakan sebuah kegiatan harus disesuaikan dengan situasi kondisi setempat. Misalnya termasuk ada kegiatan keagamaan, baik masjid maupun majelis-majelis taklim, mangga. Cuma mangganya nanti ya, setelah keputusan nanti sore. Cuman tolong, kalau kapasitas gedung 100, kalau kapasitas gedung 1000, itu mungkin perhatikan jaga jarak dengan cara diberi tanda berjaraklah minimal 1 meter. Itu. Yang kedua, pakai masker. Seperti pakai masker kelihatannya setelah agak sedikit diperlonggar pengawasan ini, termasuk penutupan jalan-jalan, sepertinya ada kebebasan. Orang sudah mulai melupakan masker, dan itu tidak boleh. Itu akan kita lebih ketatkan lagi. Misalnya satu saat mungkin kalau nanti yang tidak pakai masker ya tidak boleh melewati atau tidak boleh masuk ke area pasar, ke majelis-majelis taklim, jelas misalnya nanti ke pesantren, ke lembaga-lembaga pendidikan, sekolah dan lain sebagainya. Pasti itu akan seperti itulah. Salah satu new normal itu kita tetap harus masih tetap melaksanakan apa yang hari ini kita rasakan bernilai baik. Seperti antara kalau menurut saya berniat sekali mungkin pakai masker ini akan menjadi kebiasaan. Karena kalau hari ini kita berbicara corona, besok harus berbicara masalah polusi yang lain. Itulah diantaranya. Sejauh ini Pak, kurva kasus. Alhamdulillah tadi penjelasan dari Kadinkes, dari kedua kepala rumah sakit yang kami miliki, RSUD 45 dan Linggarjati, itu alhamdulillah
sampai hari ini di Linggarjati masih tetap sedang merawat 2 pasien, 3 pasien, yang 2 dengan kasus yang lain ya. Tapi kita tetap berkewajiban merawat karena memang ada kaitannya dengan gejala-gejala corona. Namun setelah di swab, yang satu di swab itu negatif, tapi belum ini karena ada gejala lain. Jadi punten kepada Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, yang kita urus ini khususnya corona, tapi ada kita harus menyelesaikan, menyembuhkan penyakit-penyakit, kalau istilah kedokteran komorbid, penyakit-penyakit yang mereka bawa atau yang sudah terjangkit di dalam tubuh. Jadi bukan karena memang corona ini belum ada obatnya. Ya kata siapa? Ini juga salah satu bentuk pengobatan. Itu di rumah sakit 45 tinggal 2. Ya, berarti tinggal 5 dan tidak lagi ada kasus baru. Salah satu ukuran keberhasilan penanganan COVID ini atas kerja keras semua satuan gugus tugas, dengan setiap bulan kenaikan, syukur penurunan, kalau toh ada kenaikan tidak lebih dari 1%. Itu berarti sebuah keberhasilan. Jadi total PDP ada 5 Pak? Hari ini Iya. yang masih dalam perawatan 5. Terima kasih Pak.